Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel pembelajaran Amjagoa, yaitu channel seputar pendidikan dan konten-konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai materi PPKN khususnya untuk jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Sederajat, tepatnya materi kelas 10 yaitu bab 7 mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Bab 7 mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini yang pertama, menghargai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah wawasan Nusantara berakar pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang menyatakan diri bersatu. Dimulai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, selanjutnya pada tahun 1945. Tekad persatuan ini mendapatkan legalitas yang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ikrar bersatu dan nasionalisme dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju suatu negara yang berdaulat dikembangkan dalam konsep geopolitik Indonesia yang dikenal sebagai wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Kata wawasan menunjukkan cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Sedangkan kata Nusantara merupakan rangkaian dari kata Nusa dan Antara sebagai konsepsi untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta antara benua Asia dan Australia. Berdasarkan TAP MPR tahun 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk tujuan nasional. Menurut Profesor Wan Usman, bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara pada tahun 1999, bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk tujuan nasional. Berdasarkan sejumlah pengertian tersebut, wawasan Nusantara dapat didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur dasar konsep wawasan Nusantara terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah wadah atau kontur. Wadah merupakan tempat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berbagai kegiatan kenegaraan lain yang meliputi wilayah Indonesia dalam bentuk organisasi pemerintahan
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan isi atau konten adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang ketiga adalah tata laku atau konduk. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku yang terlihat dan tidak terlihat. Tata laku yang terlihat tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dalam menyikapi dan mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Adapun tata laku yang tidak terlihat mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah hakikat wawasan Nusantara. Menurut Sumarsono dan kawan-kawan, adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang. Yang ketiga adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Yang keempat tentang konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara mencakup persatuan dan kesatuan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sebagai suatu konsep kesatuan politik, wawasan Nusantara mengandung pengertian bahwa kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, kesatuan matra seluruh bangsa, modal dan milik bangsa Indonesia. Dan pengertian yang kedua, Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan menuju tujuannya. Konsep di bidang ekonomi mengandung pengertian bahwa kekayaan seluruh wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa. Seluruh keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Dan selanjutnya, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Bidang pada konsep kesatuan sosial budaya yang berarti masyarakat Indonesia sebagai salah satu bangsa memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, corak ragam budaya menggambarkan kekayaan yang menjadi modal dan landasan pengembangan bangsa. Bidang yang ketiga adalah konsep kesatuan pertahanan dan keamanan, yang mengandung pengertian bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Dari 4 pokok wawasan Nusantara yang telah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bagi bangsa Indonesia, penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada setiap pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan nasional. Pembahasan bagian B adalah kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional
dalam menyelenggarakan kehidupan nasional atau landasan untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedua, fungsi Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Selain itu, Wawasan Nusantara juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menanamkan dan memupuk kecintaan terhadap tanah air Indonesia sehingga muncul kerelaan berkorban untuk membelanya. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara yang bangga terhadap negara Indonesia. Yang keempat, mengembangkan kehidupan bersama yang multikultural dan plural berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, mengembangkan keberadaan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, tentang tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara umum bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara Indonesia. Penjelasan tersebut dibagi lagi ke dalam dua tujuan pokok, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam berarti mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur, serta martabat manusia di seluruh dunia. Tujuan keluar yaitu ikut serta dalam mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Dan ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, manfaat Wawasan Nusantara. Manfaat Wawasan Nusantara yang pertama adalah setiap warga negara Indonesia mengenal dan mengetahui bahwa kedaulatan Republik Indonesia memiliki wilayah hukum dengan pengakuan internasional. Manfaat yang kedua bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mempertahankan dan menjaga wilayah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari pihak manapun, yaitu gangguan dari pihak luar ataupun dari dalam negeri kita sendiri. Pembahasan bagian C yaitu aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara. Pembahasan tentang aspek Trigatra dan Pancagatra. Kita lihat penjelasannya bahwa salah satu tujuan Wawasan Nusantara adalah terwujudnya kesatuan aspek kehidupan nasional. Di dalam aspek kehidupan nasional tersebut terdapat aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah ini tercermin dalam Trigatra, sedangkan aspek sosial tercermin dalam Pancagatra. Aspek Trigatra Wawasan Nusantara yaitu posisi dan kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian keadaan dan kemampuan penduduk yaitu sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam atau yang lebih dikenal dengan sumber daya alam. Sedangkan aspek Pancagatra Wawasan Nusantara merupakan integrasi dari faktor-faktor dinamis, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun mengenai hubungan antar gatra dalam aspek Trigatra dan Pancagatra Wawasan Nusantara, makna dari hubungan antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra dapat diperhatikan antara lain: 1. Trigatra merupakan modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional Pancagatra. Yang kedua, merupakan suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang keempat, kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain. Dan yang kelima, kekuatan beberapa gatra dapat didaya gunakan untuk memperkuat gatra lainnya.
Jadi, saya ulangi, ketika kita membahas tentang Trigatra, maka yang dimaksud di situ adalah posisi dan kondisi geografis, keadaan dan kemampuan penduduk atau sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Ketika kita ingin memahami tentang Pancagatra, maka yang dimaksud dalam aspek ini adalah aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bagian yang terakhir yaitu peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dimaksudkan sebagai penerapan atau pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi ini mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dapat diartikan bahwa seluruh kehidupan ketatanegaraan, baik menyangkut dasar dan sistem pemerintahan Indonesia, harus mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosialnya. Dan yang terakhir, implementasi di kehidupan pertahanan dan keamanan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara setiap warga negara Indonesia. Baik, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita sempurnakan majelis kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.